Oke, berjumpa lagi bersama saya, Bang Abide. Oke, bagi sahabat tani yang baru tahu channel ini, silakan kalian bergabung terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya upload video terbaru setiap harinya mengenai tentang sawit dan vlog panen sawit di channel saya tentunya ya. Oke, di sini di depan saya ini adalah sawit jenis DXP Simalungun SMB ya teman-teman dan sahabat tani, sahabat planter. Ini adalah jenis kelapa sawit SMB Simalungun ya. Simalungun SMB sama juga ya, dibolak-balik ya teman-teman. Dan ini buahnya cukup lumayan besar-besar dan di sini cukup lumayan berisi juga teman-teman ya. Dan ini buahnya ada 2 tingkat teman-teman ya. Dan sahabat tani, ini sudah layak turun buah ya, atau sudah layak panen ya. Ini sudah masak 1 tandan ya. Dan untuk cara perawatan di sini nanti saya akan jelaskan secara singkat saja teman-teman ya, dan sahabat tani, agar durasi video tidak terlalu lama ya. Nah, bagaimana cara perawatan kelapa sawit dengan baik dan benar ya teman-teman dan sahabat tani dan sahabat planter. Yang pertama itu yang utama adalah tanah ya. Tanah itu harus mendukung yang namanya unsur pH ya teman-teman. Kalau pH tanahnya itu sudah mulai normal ya, biasanya itu kalau pH tanah itu di atas 4 sampai 5 ataupun sampai 10 ya kalau untuk kelapa sawit ya, minimal ya, agar nanti pertumbuhan kelapa sawit itu lebih maksimal ketika sudah dipupuk ya, dengan pupuk kimia maupun pupuk kandang ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita harus pahami mengenai cuaca maupun iklim ya. Ketika kita sudah mulai memupuk itu, alangkah baiknya itu kalau sudah memupuk itu sudah turun hujan ya. Ketika ya sudah turun hujan itu, maka si pokok kelapa sawit itu sendiri akan menyerap sari-sari pati pupuk itu sendiri, dan pertumbuhannya itu bisa maksimal dan bisa besar seperti ini batangnya ya. Ini pokok kelapa sawitnya itu masih sekitar 1,5 meter ya. Ini buahnya seperti buah egrek ya teman-teman. Ini besar-besar ya teman-teman. Satu tandan itu bisa mencapai 10 kilo sampai 15 kiloan ya teman-teman. Ini besar loh ya teman-teman ya. Dan sahabat tani, ini kayaknya kalau di HP itu kecil ya. Ini cukup lumayan besar ya teman-teman. Coba saya pegang seperti ini. Nah, ini kalau saya pegang ya seperti ini, besar ya teman-teman. Satu tandan itu ada sekitar 10 kilo sampai 15 kiloan ini teman-teman ya, dan sahabat tani. Dan kita lihat pelepahnya itu lumayan cukup lebar-lebar dan hijau ya. Pelepahnya itu besar-besar dan tidak keras juga ketika saya pruning sedikit ya. Dan yang pertama itu bagaimana cara perawatan kelapa sawit dengan baik dan benar. Yang pertama tadi kan itu tanah ya teman-teman. Tanah itu harus mendukung, harus subur, pH tanah itu harus normal. Kalian bisa menggunakan pupuk dolomit ya teman-teman. Yang warna putih itu kalian bisa menormalkan pH tanah agar supaya pH tanah itu bisa normal kembali ketika nanti sudah mulai dipupuk kimia lagi atau pupuk kandang teman-teman ya. Kemudian yang kedua, penyemprotan gulma ya, gulma atau tanaman rumput seperti ini, rumput-rumput halus seperti ini.
teman-teman atau sahabat tani bisa menyemprotnya menggunakan obat kuning saja agar tidak merusak akar-akar serabut kecil yang ada di bawah tanah ya, agar kelapa sawit itu sendiri tidak stres ya teman-teman. Jadi jangan terlalu sering menggunakan obat biru itu karena bisa merusak akar itu sendiri ya. Kemudian untuk cara panen ya, biasanya saya di sini di plasma ini saya panennya itu biasanya menyisakan sangga 1 atau sangga 2 seperti ini teman-temannya. Jadi saya sisakan sangga 1 atau sangga 2 seperti ini. Nanti setelah turun buah itu ada sisa sangga seperti ini, agar pertumbuhan batangnya itu bisa normal ya. Kalau menurut saya teman-teman ya, mungkin menurut sahabat tani atau sahabat planter mungkin pendapat kalian berbeda-beda, kalian bisa komentar di bawah ya. Dan di sini untuk pertumbuhan kelapa sawitnya itu cukup lumayan bagus ya, karena di sini menggunakan 3 jenis pupuk sekaligus sampai 4 jenis pupuk sekaligus ya teman-teman. Biasanya di sini menggunakan pupuk Pusri Urea, kemudian pupuk DSP, Mahkota, dan pupuk NPK maupun pupuk ZA teman-teman ya. Dan di sini bertahap teman-teman ya. Kalau cara pemupukannya itu misalkan untuk rotasi pertama itu biasanya menggunakan pupuk urea terlebih dahulu. Kemudian untuk rotasi yang kedua bisa menggunakan pupuk TSP ataupun pupuk NPK. Terserah sahabat tani ya ataupun sahabat planter. Misalkan kalian rotasinya itu bisa dibuat urutan pemupukan menggunakan jenis-jenis pupuk yang berbeda teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu, tergantung cara perawatan kalian masing-masing itu sendiri. Dan di sini untuk jumlah basisnya itu biasanya ada yang 180 tandan dan ada juga yang 167 tandan teman-teman ya. Dan di sini untuk satu basisnya itu biasanya ada yang 147.000, kalau lebih basis dikali 209 perak ya teman-teman. Kalau lebih basis itu biasanya lebih HK teman-teman ya, biasanya ya seperti itu kalau untuk gaji di sini teman-teman ya. Dan untuk lebih basisnya itu ya seperti itu, dikali lebih HK dikalikan 209 perak teman-teman ya. Untuk berondolan di sini dihitung tonase atau berat bobot ya teman-teman. Di sini misalkan dapat 30 kilo, sekilonya itu sekitar 200 perak teman-teman ya, atau sahabat tani. Oke, kita lihat pokok kelapa sawit yang lainnya. Dan ini buahnya cukup lumayan muter teman-teman ya. Ini ada 2 tingkat juga teman-teman. Dan sahabat tani, kalian bisa melihat di layar HP kalian masing-masing ya. Ini selama saya manen di sini, baru inilah saya sudah merasakan sensasi panen di plasma atau kebun plasma di sini teman-teman ya. Atau sahabat tani, di sini untuk satu tandan itu bisa mencapai bebotan 10 kilo ya, cukup lumayan berat ya untuk dijadikan tonase. Tapi sayangnya di sini masih basis ya, atau jumlah tandan ya sahabat tani. Nah, untuk proses pemanenan besok saya memakai alat untuk bisa lebih mudah saya untuk merekam proses panen ya. Jadi kalian atau sahabat tani bisa melihat secara langsung ya proses pemanenan di sini ya. Nanti saya akan rekam proses panen karena di sini saya belum mempunyai alat untuk merekam kembali ya proses panen. Nanti di sini saya akan beli ya teman-teman dan sahabat tani, agar kalian bisa secara langsung melihat proses panen ya. Ini mungkin nanti saya panen ala kadarnya teman-teman ya dan sahabat tani, karena buahnya agak mulai kurang. Dan di sebelah saya ini dia udah selesai ya, kawan saya udah selesai manen.
dan di sebelah sana juga udah mulai selesai panen ya. Dan kayaknya tadi buah sudah mulai dimuat, dan ini sudah mulai berkurang buahnya teman-temannya. Mungkin untuk di minggu depan atau bulan depan ini buahnya sudah mulai berkurang ya sahabat tani dan sahabat planter. Jadi mungkin besok-besok saya mau ambil cuti untuk libur sementara ya, karena saya badan saya ini kurang sehat ya sahabat tani. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya videokan untuk hari ini. Tunggu video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan motivasi dan video-video yang menarik ya teman-teman. Oke, sampai jumpa.